Di hadisnya tidak ada satu keterangan pun spesifik membaca amin bersamaan dengan imam. Yang ada bersamaan dengan malaika. Faman wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Demikian hadisnya tentang keutamaan amin di dalam bacaan Al-Fatihah saat sholat berjamaah. Amin sendiri itu bukan bagian dari rukun dan wajibnya sholat, tapi hal yang disunnahkan. Artinya kalaupun tidak dibacakan, tidak menggugurkan sholatnya, tidak membatalkan sholatnya. Tapi kenapa menjadi penting kata amin ini untuk diucapkan? Ada hal-hal keistimewaan, fadilah-fadilah yang mengiringinya. Di antaranya apa? Yang pertama, amin yang dibacakan itu adalah konfirmasi kesungguhan, keseriusan kita dalam memohon kepada Allah. Karena setelah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu kita meminta, hadis qudsinya kan mengatakan seperti yang pernah saya utarakan, hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini komitmen, perjanjian antara aku dengan hambaku, kata Allah. Wali abdi, kalau hambaku benar sholatnya sampai kalimat ini, masa'al, apapun yang dia minta aku kabulkan. Sekarang gini, kalau kita ditawarkan misalnya mau minta apa, semua akan dikasih. Minta apa coba? Tuh, susah jawab tuh karena bingung, karena banyak yang diminta gitu ya. Pengen ini, pengen itu, terus kalau di list kan makin banyak kan. Karena itu Allah mengajarkan kepada kita satu permintaan yang itu mewakili semua kebutuhan kita. Apa permintaannya? Ayat selanjutnya, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kan? Ya Allah, anugerahkan, tunjukkan kepada kami as-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Jalan yang lurus di sini tafsirnya banyak. Ya, bisa jadi kemudahan dalam berkehidupan, benar dalam beragama, beribadah lurus, bersikap lurus, bekerja lurus. Intinya semua hal-hal yang mendatangkan kemuliaan, kebaikan yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahasa singkatnya gini deh, mau minta apa? Semua yang baik menurutmu ya Allah. Tapi bukan cuman baik, baik dan nikmat. Pilih mana? Baik tidak nikmat, atau tidak nikmat tapi baik? Baik dan nikmat kan? Nah, makanya kita minta dirinci lagi tuh, karena sebelum kita minta Allah sudah Maha tahu. Makanya dirinci. Ketika ihdinas siratal mustaqim, dirinci siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu segala jalan pedoman berkehidupan yang lurus, yang benar, yang diiringi kenikmatan. Di rumah tangga nikmat, lurus sebagai seorang suami, seorang ayah, sebagai seorang anak, dan nikmat menjalani kehidupan rumah tangganya. Di pekerjaan begitu, kehidupan sosial begitu. Contohnya siapa saja yang pernah mendapatkan itu? Nanti dijawab di An-Nisa ayat 69. Jawabannya ada di situ. Ya, wa may yuti'illaha war rasula faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Jadi kalau di Al-Fatihah siratal ladzina an'amta 'alaihim, di An-Nisa ayat 69 ya, dijawab ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Siapa mereka? Minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin. Wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi seperti orang dulu yang pernah mendapatinya ya Allah, siapa saja? Para nabi, orang-orang jujur, kemudian para syuhada, orang-orang saleh. Jadi ternyata ihdinas siratal mustaqim itu mahal sekali. Karena kalimat ini kalau benar diucapkan merubah kita imma menjadi orang saleh. Kalau pekerja-pekerja yang saleh, pejabat-pejabat yang saleh, pebisnis-pebisnis yang saleh, suami-suami yang saleh, pribadi-pribadi yang saleh. Jujur dalam beraktivitas,
kemudian dipersaksikan oleh Allah dalam kemuliaan, wafatnya mulia, syahid, dan itu nanti bisa sekomplek dengan para nabi di akhiratnya itu. Karena kalimatnya faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin. Itu sekomplek dengan para nabi itu tinggalnya. Ya, itu jadi mahal kalimatnya. Karena itu butuh istiqomah, konsisten. Karena butuh istiqamah, kita tutup di akhirnya dibimbing langsung oleh Allah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Karena ada orang-orang dulu itu yang dianugerahi yang serupa, tapi nggak istiqomah. Sudah tahu itu jalan yang benar, dieksploitasi, menyimpang dari situ. Ya, maka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak kisahnya di Al-Qur'an. Ada yang tersesat. Ya, karena petunjuk yang nabinya dibawa itu dirubah oleh umat yang selanjutnya sehingga tidak orisinil lagi. Ya, tersesat di jalan yang keliru, ya. Tidak ada orang tersesat di jalan yang benar. Kalau tersesat itu pasti keliru, ya. Kalau sudah di jalan yang benar bukan tersesat lagi namanya. Ya. Ustadz, saya ada di ta'lim Ustadz, alhamdulillah saya tersesat di jalan yang benar. Tidak. Anda itu sudah benar. Kalau tersesat artinya salah gitu kan, salah jalan, maka kembali lagi ke jalan yang benar. Nah, karena harapannya tinggi, kita bermohon kepada Allah untuk dijawab. Ya kan? Untuk dikabulkan. Nah, komitmen kita, kesungguhan kita untuk memohon agar dikabulkan itu digambarkan dalam kalimat amin. Ya, bimakna istajib. Di amin itu artinya istajib. Ya Allah kabulkan. Nah, ya? Amin, ya Allah kabulkan. Tapi kenapa menggunakan kata amin bukan istajib? Istajib, gitu kan? Kenapa harus amin? Ini keindahannya dua. Satu dari segi makna, amin itu nanti seakar dari kata amina. Dari sini muncul kata aman, muncul kata iman, muncul kata amanah. Artinya apa? Kalau sudah minta, mesti iman, mesti yakin. Tuh, jadi kalau Anda mengatakan amin, mesti yakin dengan apa yang kita mohonkan sama Allah itu. Setelah itu apa? Amanah. Kalau sudah diberikan, konsisten. Minta nih, dikasih oleh Allah pekerjaan misalnya. Udah di tempat yang jujur, udah konsisten dengan kejujuran. Nanti ada ujian. Diuji dengan sogokan, diuji dengan tipu-tipu macam-macam. Konsisten nggak tuh? Amanah. Ya kan? Kalau sudah amanah dan yakin, Allah berikan rasa aman. Ulaika lahumul amnu. Tuh, itu yang Allah tekankan di Al-Qur'an. Mereka akan diberikan keimanan, ketentraman dalam jiwanya. Jelas ya? Itu keindahan dari makna. Keindahan dari lafadznya, kata amin ini ketika diucapkan, pertama dari segi lafadz itu enak untuk diucapkan. Kemudian ada keserasian irama ketika diikuti. Ya, coba deh kalau kita misalnya bacakan amin sholat berjamaah, itu iramanya imam dengan aminnya makmum pasti serupa. Imam suara rendah, makmum ikut rendah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Enggak ada kan yang amin. Tapi kalau tinggi ikut tinggi. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tuh. Ya kan? Ah, itu senafas tuh. Jadi enak gitu, di lafadznya enak, kemudian di maknanya juga sangat luas. Maknanya istajib. Coba kalau misalnya ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Istajib. Gak enak kan? Gak enak ya? Nah, tapi maknanya apa? Istajib. Nah, bacaan ini, keutamaan yang keduanya adalah jika bersamaan kita amin, itu jangan salah. Nabi mengisyaratkan malaikat pun ikut mengaminkan. Jadi malaikat tuh sayang sama kita itu. Begitu kita memohon kemuliaan, minta sama Allah itu, malaikat ikut mengaminkan. Amin, ya Allah kabulkan, kabulkan. Nah, kalau kalimat amin kita itu bersamaan dengan malaikat, amin bersamaan dengan malaikat, itu ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Bonusnya diampuni dosa orang yang amin itu sampai saat dia mengungkapkan amin. Karena mahal, suara malaikatnya nggak diperdengarkan, ya kan? Ya,
Kalau biasa saja kan diperdengarkan, wah gitu ya. Nah, nanti terjadi banyak hal tuh. Bisa nggak jadi sholat tuh, tiba-tiba baru masuk masjid udah lihat sayap gitu. Jelas ya? Nah, jadi itu kalimatnya. Adapun masalahnya antara imam dengan makmum itu tidak ada satu ketentuan khusus, misalnya harus imam duluan baru makmum, tidak. Jelas ya? Kecuali yang terkait dengan gerakan-gerakan. Ya, gerakan. Kalau gerakan nggak boleh menyalahi. Imam rukuk baru kemudian makmum rukuk. Imam sujud baru makmum sujud. Jelas ya? Jangan sampai imam rukuk, makmum sujud. Karena hadisnya jelas mengatakan, "Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi." Fa qira'atul imam qira'atul ma'mum. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Kalaupun kau terlambat saat baca Al-Fatihah, imam sudah ruku, langsung ruku, maka bacaan Al-Fatihahmu terwakili oleh bacaan imam. Jelas ya? Nah, kalau logika yang digunakan seperti tadi, batal semua sholat. Dari mana Anda bisa memastikan bacaan ruku kita itu di belakang imam? Ya kan? Dari mana bisa memastikan bacaan sujud kita tidak melewati imam duluan? Ya? Nah, karena itulah agama dibangun tidak dengan logika, tapi dibangun dengan dalil. Dan dalil ini tidak akan bertentangan dengan logika. Jelas ya? Nah, jadi agama nggak bisa dipahami dengan rasa misalnya, atau pikiran-pikiran kita. Berbahagianya di Islam itu semua rangkuman pendidikan dalam beragama itu pakemnya sudah ada, sehingga nggak bisa setiap generasi bikin-bikin sendiri. Nah, inilah yang menjadikan Islam itu nggak pernah ada perubahan dalam pembelajarannya, dalam ibadahnya sampai kehidupan berakhir. Wallahu taala a'lam bissawab.